Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Muhajir Albarkah, NIM 38. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi bersama Bapak Zulhedi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Pada penafsiran surah Al-Fatihah di atas, ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surah Al-Fatihah. Yang pertama, karena biasanya basmalah ini digunakan sebagai pemisah antar surat. Nah, maka dari itu diriwayatkan dari Abu Daud, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah antar surat, sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibnu Abbas juga mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia sependapat bahwa membacanya itu harus zahir dalam sholat. Dan orang yang tidak sependapat, membacanya itu haruslah sir atau tidak keras. Selanjutnya kita masuk kepada penafsiran surah Al-Fatihah yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, penafsiran surah Al-Fatihah ayat kedua ini, rasa syukur diperuntukkan kepada Allah semata-mata, bukan kepada hal yang lain yang merupakan ciptaannya. Nah, huruf alif lam pada kalimat Alhamdulillah itu ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Penafsiran surah Al-Fatihah yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan makna bahwa Allah menegaskan bahwa Allah itu pemberi rahmat di dunia dan juga akhirat. Nah, Allah menggunakan Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin dan tidak boleh hambanya menggunakan nama tersebut. Yang keempat adalah Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pada ayat keempat surah Al-Fatihah ini, penafsirannya adalah Allah adalah pemilik dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang berada di akhirat kelak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh siapapun mengatakan bahwa itu adalah miliknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan, sedangkan kalimat hanya kepada Engkau kami menyembah menunjukkan penyucian dari kemusyrikan, dan kalimat hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan adalah menunjukkan apa yang telah diusahakan oleh kita sebagai orang mukmin hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Semua yang kita usahakan di dunia ini itu kembali kepada Allah. Apakah Allah akan meridhoi apa yang kita usahakan maupun tidak. Yang ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat yang tinggi dan juga soleh. Dan ayat terakhir dari surah Al-Fatihah yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini menafsirkan jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalan orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala dan juga rasul-rasulnya. Sedangkan pada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin merupakan orang-orang yang sesat dan tidak akan pernah mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.